Selamat pagi. Saya akan coba menerangkan ulang terkait Big Theta. Karena masih ada yang nanya, gimana Bu kok cari D-nya gitu ya? Kok bisa setengah gitu ya? Kok bisa lebih besar? Kok bisa kita perkecil dan seterusnya. Jadi saya akan agak mundur ke belakang. Jadi sebelum kita menyelesaikan ini, kita coba bahas itu dulu. Kenapa kok kita bisa memperbesar atau memperkecil suatu bilangan dan itu tetap valid gitu ya. Kan kemarin itu kan yang ingin kita buktikan kalau misalnya yang batas atas atau big O itu kan pertidaksamaannya kurang dari sama dengan ya. Nah, anggap saja misalnya saya punya bilangan B gitu ya. Ini yang ingin kita buktikan sebenarnya. Misalnya yang kita ingin buktikan adalah ini misalnya. B kurang sama dengan Z. Ini kita ngomongin umum saja dulu. Misalnya yang ingin kita buktikan adalah bahwa B itu kurang sama dengan Z. Nah, kemudian B ini sebegitu kompleksnya sehingga saya ingin menyederhanakannya gitu. Menyederhanakannya dengan apa? Dengan membesarkan si B. Si B-nya dibuat jadi lebih besar gitu. Misalnya jadi C gitu ya. Jadi saya ambil C. Oke, di mana C ini nilainya lebih dari B. Oke, kita bicara variabel ya, jadi lebih umum. Oke. Saya ulangi. Jadi yang ingin kita buktikan, yang ingin kita lihat gitu ya, itu apakah B kurang sama dengan Z. Oke. Nah, tapi B ini kompleks gitu persamaannya. Sedemikian rupa sehingga kita harus mencari satu bilangan lain yang lebih mudah untuk membuktikan pertidaksamaan tersebut. Nah, misalnya saya ambil bilangan C yang lebih dari B gitu ya. Jadi kan ada dua ya pilihannya. Saya ambil C yang lebih dari B atau saya ambil A yang kurang dari B. Jadi misalnya ada dua pilihan kan. Saya bisa memperbesar B atau saya bisa memperkecil B gitu. Kalau misalnya saya mau memperbesar B itu jadinya C. Jadi saya ambil bilangan C yang dia lebih besar dari B atau saya bisa juga ambil bilangan A yang dia kurang dari B. Nah, mana yang bisa membantu saya untuk mendapatkan pertidaksamaan itu gitu. Kita ambil misalnya yang memperbesar gitu ya. Jadi kita ambil C. Sebentar. Oke. Saya ganti nih B-nya sama C. Nah, seperti itu. Berarti kan C kurang dari sama dengan Z. Gitu. Saya ingin membuat itu jadi lebih mudah gitu dengan cara memperbesar B atau mengambil bilangan yang lebih besar dari B. Nah, pertanyaannya kan, kalau misalnya saya melakukan itu, apakah kemudian jadi membantu pertanyaan asli saya yang ini gitu? Kan tujuan utamanya ini kan, nyari ini. Jawabannya adalah bisa gitu. Kenapa bisa? Karena kalau misalnya kayak gini gitu ya, ini saya bisa tulis begini ya. C itu kan lebih dari B ya. Atau dengan kata lain, B itu kan kurang dari C. Ya kan? Nah, C ini kurang dari sama dengan Z. Jadi, kalau saya bisa membuktikan C kurang sama dengan Z, maka otomatis B itu pasti juga kurang sama dengan Z gitu. Ya, kalau misalnya kalian susah membayangkan pertidaksamaan ini, kalian gambarkan saja. Misalnya Z-nya di sini gitu ya. Kemudian B-nya di sini. Nah, saya ingin membuktikan bahwa B itu memang kurang dari sama dengan Z gitu. Tapi B ini susah sekali gitu fungsinya tuh kompleks gitu. Nah, saya kan bisa ambil aja cari yang lebih nggak kompleks gitu ya. Oh, C gitu. Dimana katanya C itu lebih dari B gitu. C lebih dari B itu kan bisa di sini gitu ya sebenarnya, bisa di mana aja gitu di depannya B. Karena dia lebih besar dari B gitu si C-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa membuktikan C itu kurang dari sama dengan Z, yang artinya dia pasti di antara sini kan si C-nya, misalnya di sini gitu.
Kalau kita bisa membuktikan memang C itu tetap kurang dari sama dengan Z, maka otomatis kan B pasti kurang sama dengan Z gitu loh. Karena si B-nya ini ada di belakangnya C. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya saya ambil A, bisa nggak? Coba saya bentuk. Kalau saya misalnya ambil A, setelah untuk membantu yang ini, tujuan utama saya ambil A, di mana A itu kurang dari B. Kalau A kurang dari B, itu kan di sini kan, kira-kira si A-nya. Oke, kalau misalnya saya bisa membuktikan bahwa A itu kurang sama dengan Z, kan begini. A kurang sama dengan Z, asalnya kan gini. Oke, apakah saya bisa membuktikan bahwa B ini pasti kurang dari Z gitu? Nah, kan belum tentu gitu. Karena apa? Karena B itu bisa aja ada di sini. Saya bikin dua versi ya. Jadi misalnya kalau A kurang dari Z, misalnya terbukti gitu ya. Nah, kemudian itu tidak membuktikan bahwa B itu kurang dari Z gitu. Karena B itu lebih dari A. B lebih dari A itu kan bisa di sini gitu. Tapi kan bisa juga Bu di sini. Ya memang gitu. Tapi kan nggak boleh ambigu ya kalau yang namanya persamaan. Misalnya gini. Nah, ini ada dua kemungkinan gitu. Bisa begini. Bisa begini. Yang ini benar. Tapi kalau kondisi ini salah gitu. Nah, kan nggak boleh kalau ada kondisi benar dan kondisi salah. Harus dua-duanya benar gitu. Harus selalu benar. Saya ulangi lagi, berbeda dengan kasus yang tadi jadi C. Kalau jadi C, kan ada Z. Kemudian ada B. Nah, kemudian si C-nya itu lebih dari B. Gitu. Berarti kan di sini. Nah, bukan C-nya bisa di sini. Iya, oke, bisa di situ. Nah, kita bikin gitu ya. C-nya bisa di sini kan lebih dari B gitu ya. Yang kita ketahui kan gitu. Nah, tapi kan syaratnya adalah kalau ini terbukti gitu kan ya. Nah, kalau ini terbukti, itu kan cuma ada di yang ini gitu. Kalau misalnya yang bawah itu jelas C kurang sama dengan Z-nya kan tidak terbukti kan ya. Karena Z-nya kurang dari C gitu. Artinya pilihannya cuma satu, udah ini nggak bisa lagi gitu. Nggak ada pilihan lagi, jadi pasti selalu benar. Kalau ini benar, pasti ini benar. Oke. Sekali lagi ya, sekarang sekali lagi tapi yang untuk omega. Oke, untuk yang omega itu kan bukan kurang sama dengan ya, tapi lebih dari sama dengan. Oke, nah sama diambil seperti tadi, misalnya saya punya bilangan B yang mau saya buktikan, bukan bilangannya apa fungsi B yang mau saya buktikan bahwa dia itu lebih dari sama dengan Z. Oke, nah tadi sama, apakah nilainya harus saya perbesar jadi C atau saya perkecil jadi A? Karena B-nya ini kompleks gitu ya. Jadi C-nya ini lebih dari B, A-nya juga kurang, A-nya sama seperti tadi, kurang dari B. Misalnya kita perbesar. Kita bikin lagi kayak tadi. Kita mau membuktikan bahwa B itu lebih, kebaliknya. B itu lebih dari Z, kita pengennya kan gitu. Nah, kita ambil bilangan yang lebih dari B, yaitu C. Bilangan yang lebih dari B, itu kan pasti di sini kan, ini yang udah kita tahu gitu loh, ini udah sesuatu yang pasti karena kita yang ngambil kan, jadi kita tahu bahwa C itu memang lebih dari B. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya saya bisa membuktikan bahwa C ini lebih dari B, apakah sudah pasti B juga akan lebih dari Z gitu? Jawabannya adalah belum tentu gitu. Kenapa belum tentu?
Karena kan tadi yang kita ketahui adalah C lebih dari B kan. Kan bisa aja C lebih dari B itu kondisinya begini gitu. C lebih dari B kan ya? C lebih dari B dan ini kan jadinya C lebih dari B dan tadi persamaan yang C lebih dari sama dengan Z-nya juga terpenuhi gitu. Ya. Dan jadinya tadi kan kita mau ganti dengan ini gitu ya. Ya. Jadi ininya terpenuhi, tapi ininya bisa terpenuhi, bisa enggak gitu. Padahal harusnya dua-duanya terpenuhi. Sudah pasti dua-duanya terpenuhi. Kalau saya mau mengganti gitu ya. Mengganti untuk membantu untuk menyederhanakan karena B ini fungsinya kompleks. Agak susah gitu. Gimana? Ya. Saya ulang deh. Oke, ada deh. Oke. Tadi kan kita mau membuktikan ini ya. Pilihannya adalah dengan memperbesar si B. Oke. Kalau kita mau memperbesar si B, itu kan kita pakai C untuk menggantikan si B gitu ya. Dengan harapan kalau ini terbukti, maka ini juga akan terbukti benar gitu. Jadi kalau yang bawahnya terbukti benar, harapannya yang bagian atasnya juga terbukti benar. Tapi masalahnya ini itu ada dua kondisi gitu. Kondisinya apa? C lebih dari Z. Berarti kan C-nya di sini, Z-nya di sini. Kemudian ada kondisi apa lagi? C-nya lebih dari B kan? C-nya lebih dari B. Artinya apa? B-nya bisa di sini. Kan lebih dari B kan ya? Bisa juga B-nya di sini. Ini juga lebih dari B. Jadi ini memenuhi. Ini memenuhi C lebih dari B. Ini juga memenuhi C lebih dari B gitu. Dan dia juga memenuhi C lebih dari sama dengan Z. C lebih dari sama dengan Z. Memenuhi kan? Ya. C-nya lebih dari sama dengan Z. C-nya lebih sama dengan Z. Kemudian B-nya kurang dari C atau C-nya lebih dari B. Ini juga C-nya lebih dari B. Jadi memenuhi dua-duanya. Tapi masalahnya yang ininya tidak memenuhi gitu. Kalau yang pertama ini itu benar memang B lebih dari sama dengan Z, ya kan ya. Tapi yang bawah kan enggak gitu ya. Ternyata B-nya kurang dari gitu dari Z. Gitu. Jadi ini kan salah, nggak boleh gitu ya. Artinya saya tidak boleh mengganti B dengan C karena ada kasus di mana dia salah, kan nggak boleh ya. Nah sekarang coba kita ganti dengan A. Di mana A itu kurang dari B. Oke, berarti kalau A kurang dari B, itu saya jadinya, jadinya adalah A lebih dari sama dengan Z gitu ya. Jadi si B-nya saya ganti dengan A yang lebih kecil daripada B. Nah artinya apa? Saya akan cari, saya bikin lagi gitu ya. Kemungkinannya ada gimana A lebih dari sama dengan Z gitu ya. Kita lihat A lebih dari sama dengan Z. A lebih dari sama dengan Z. Berarti Z-nya di sini, A-nya di sini. Gitu kan? Kemudian B-nya, oke, B-nya itu berarti kan karena A kurang dari B, berarti B-nya itu kan lebih dari A kan? Ya nggak? Karena B-nya lebih dari A, berarti kan pasti di daerah sini gitu loh. B-nya lebih dari A itu kan pasti dari sini sampai ke sana terus gitu. Mau diterusin sampai ke sana pun, pasti si B itu akan selalu lebih besar daripada Z gitu. Ya enggak? Jadi sudah tidak ada apa ya? Tidak ada grafik lain gitu, tidak ada apa? Garis lain gitu ya. Jadi enggak jadi dua kayak yang sebelumnya gitu. Artinya, kalau misalnya saya bisa membuktikan bahwa memang benar A ini lebih dari sama dengan Z, ya, maka pasti si B-nya
itu pasti lebih dari sama dengan Z juga gitu. Orang A aja lebih dari gitu ya. A yang lebih kecil dari B saja dia lebih dari Z, apalagi B yang lebih besar dari A gitu. Ya pasti lebih besar lagi daripada Z gitu. Oke. Saya tidak tahu jadinya lebih jelas atau enggak. Nah, kita coba balik lagi ke soal yang ini. Oke, misalnya pertama kali yang kita ingin cari adalah batas atas. Oke, batas atas. Oh ya, ngomong-ngomong nih saya pakai CN ya, kemarin pakai TN gitu ya. Sebenarnya lebih pas pakai CN sih ya, karena kalau TN itu kan di rumus asalnya tuh kan pakai ada pengali C operation gitu ya. Masih ingat kan rumusnya kan sebenarnya gini ya, karena TN itu dalam waktu itu sama dengan C op dikali CN. Padahal kemarin-kemarin itu kan kita hanya menghitung CN saja kan ya, berapa kali basic operation dijalankan dalam satu algoritma gitu ya. Jadi kita pakai CN saja. Walaupun kalau kalian mau pakai TN juga saya tidak akan salahkan. Oke, kemarin itu kita cari batas atas ya. Ini kan ditanya ya, apakah dia benar member atau elemen dari Big Theta gitu. Big Theta itu kan berarti harus memenuhi Big O dan dia harus memenuhi Big Omega. Nah, sekarang yang Big O dulu. Ini kemarin kita buka jadinya setengah N kuadrat minus setengah N gitu ya. Nah, kalau misalnya Big O itu kan berarti ininya kan batas atas ya, berarti kurang dari sama dengan Big O N kuadrat. Berarti kan C N kuadrat. Nah, yang saya bilang tadi kompleks, itu kan si B-nya kompleks itu kan ini kayak gini loh. Kayak setengah N kuadrat minus setengah N itu kan kita tidak bisa menghilangkan kan. Jadinya ada dua gitu yang beda orde, yang satu orde kuadratik, yang satu N gitu, linear. Kan itu nggak bisa disatuin gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya dia tidak terlalu kompleks? Nah, tadi ingat, yaudah saya ubah aja jadi sesuatu yang lebih sederhana gitu, yang satu aja, tapi harus tetap benar gitu. Tadi gimana? Kalau saya ingin membuktikan bahwa ini, yang ini kita kasih nama apa ya? Ini kan data pengamatan ya. Kita kasih nama GN aja ya. Yang ini kita kasih nama FM. Gitu. Ini misalnya GN, kita kasih nama FM. Misalnya GN-nya di sini gitu ya. Kan pengennya lebih kecil kan ya. Terus FN-nya di sini gitu. Pengennya kan lebih besar. Karena dia batas atas, FN itu batas atasnya GN. Nah, maka saya bisa mencari gantinya untuk mempermudah si GN itu yang mana? Yang pasti dia tidak akan menimbulkan ambiguitas gitu. Gimana tadi? Misal saya ngambil yang lebih besar gitu ya di sini. Misalnya yang lebih besar di sini gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya saya ambil yang lebih besar tadi kan ya, kalau ini terbukti, apakah ini terbukti juga gitu ya? Jawabannya iya tadi kan ya. Pokoknya kalau dia satu area gitu, ya, dia bisa gitu. Jadi kalau misalnya saya cari, ini misalnya saya kasih nama G aksen gitu ya. Kita ambil G aksen N-nya lebih besar gitu. Kalau yang lebih besar aja masih kurang dari sama dengan Fn gitu ya. Apalagi yang lebih kecilnya lagi gitu. Ya. Kalau G aksen N saja kurang dari Fn, padahal G aksen N itu lebih besar dari Gn, apalagi si Gn-nya gitu. Ya pastilah dia lebih kecil lagi, karena dia kan nilainya lebih kecil gitu. Jadi pasti dia lebih kecil lagi daripada Fn. Gitu. Ya. Makanya kalau di Big O, saya cari aja nilai yang lebih besar gitu. Nah gimana? Tapi yang deket-deket lah ya. Maksudnya, jadi ini karena ini carinya yang lebih besar, ya udah saya bikin N pangkat 3 gitu ya. Jangan kejauhan gitu ya. Jadi mempersulit nanti. Nah, Nah, bagaimana caranya memperbesar ini supaya sederhana? Caranya memperbesar ya dihilangkan saja minusnya. Kan kalau misalnya minusnya dihilangkan, pasti angkanya jadi lebih besar kan, karena tidak ada yang mengurangi. Makanya ini kita ambilnya setengah N kuadrat kurang sama dengan CN gitu, kuadrat. Dengan pengertian yang tadi, kalau ini terbukti, maka otomatis pasti ini terbukti gitu. Karena dia lebih kecil.
gitu ya. Nah, kemarin kan ngambil C-nya, ya udah disamain aja. C sama dengan setengah. Ya otomatis N0-nya pasti nilainya dari 0 gitu. Karena berapapun N0-nya, itu pasti kan persamaannya jadi sama terus gitu. Karena C-nya sama-sama setengah. Oke? Maka saya bisa bilang, nah nanti kalau udah ketemu ini, kita balik lagi ke atas gitu. Jadi saya bilang bahwa setengah N kuadrat minus setengah N itu adalah saya tulis saja kali ya, setengah N kuadrat minus setengah N itu adalah elemen of big O N kuadrat gitu. Dimana C-nya sama dengan setengah, N0-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Ini ada terusannya dimana N-nya lebih dari sama dengan N0. Gitu. Oke. Ini yang big O-nya. Nah, sekarang satu lagi adalah kita harus cari big omeganya kan ya. Kalau tadi kurang dari sama dengan, kita cari. Berarti kan setengah N kuadrat minus setengah N. Sekarang kan jadi batas bawahnya ya omega ya. Lebih dari sama dengan, tadi namanya D, ini saya kebalik ya. Kalau di soal yang sebelumnya kan yang big O-nya namanya C, nggak apa-apa lah ya. D dikali N kuadrat. Oke, ini buat membuktikan bahwa dia itu elemen of omega N kuadrat. Nah, kalau yang ini, kan gini kan ya. Ini kan tadi namanya Gn, ini namanya Fn gitu. Nah, si Gn-nya itu kan pengennya dia itu lebih dari sama dengan Fn gitu. Nah, berarti carinya ya yang di daerah sini gitu loh. Artinya apa? Jadinya diperkecil nilainya. Jadi carilah G aksen N itu di antara yang di dalam ini gitu. Supaya apa? Ya supaya kalau dia terbukti gitu ya, kalau G aksen N-nya itu lebih dari Fn, padahal G aksen N ini nilainya kurang dari Gn kan? Kalau nilai yang lebih kecil aja lebih dari Fn, gitu, apalagi nilai yang lebih besar gitu. Ya, pasti lebih besar lagi gitu dari Fn. Oke, berarti tadi diperkecil, ke kiri kan ke arah negatif ya, jadi diperkecil. Nah, gimana cara diperkecil? Caranya adalah dengan membesarkan pengurangnya kan. Ya, cuman kemarin kalau kita memperbesar pengurangannya dengan menambahkan orde gitu ya, ini jadi setengah N kuadrat gitu ya, kan jadi habis ya, jadi 0. Makanya jangan setengah N kuadrat. Tapi kemarin kan contohnya misalnya dikurangi 1/4 N kuadrat misalnya. Atau 1/3 N kuadrat. Sebentar, 1/3 itu kan saya mau memperkecil ya. Kalau memperkecil, salah ya. Kalau memperkecil tuh justru harus dibesarin ya. Oke, si setengahnya dibesarin. Yang lebih besar dari setengah itu apa gitu. Oke. Gitu ya. Jadi jawabannya itu bisa berbeda dengan yang kemarin. Misalnya, tapi jangan sampai minus ya. Jadi kan kalau diperbesar bisa aja, udah kalau gitu jadi N kuadrat. Tapi kalau jadi N kuadrat kan nanti jadi minus setengah N kuadrat gitu kan ya. Oke. Jadi apa ya, diperkecil nilainya dengan cara memperbesar ini gitu. Nah, kemarin sih memperbesarnya 1/4 N kuadrat ya. Karena kan ordenya, bukan setengah kan lebih besar dari 1/4. Iya, tapi kan ordenya lebih besar N kuadrat gitu ya. Jadi, saya bisa ganti ininya dikurangi 1/4 N kuadrat. Boleh nggak kalau 1/3 Bu gitu? Ya, boleh aja gitu, bebas. Atau boleh nggak kalau misalnya 3/4 misalnya? Boleh. Karena kan 3/4 lebih dari setengah gitu misalnya. Boleh ya. Jadi bebas. Atau kita mau nyobain 3/4, boleh aja sih. Ya. Nanti mungkin jawabannya akan berbeda, tapi nggak apa-apa gitu. Oke, gimana? Kita coba 3/4 lah ya. Jadi ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. 3/4 N kuadrat boleh gitu. Pokoknya kan masih dekat-dekat lah gitu. Oke, nah
setengah n kuadrat minus 3/4, oh nggak bisa ya, sorry. Kenapa tidak boleh 3/4? Karena nanti jadi minus, ya nggak boleh ya. Itulah mengapa saya memilih 1/4 kemarin. Oke. Kalau 1/5 boleh nggak Bu? Boleh gitu ya. Atau kita ganti aja lah 1/5 ya. Cuman sukunya jadi agak besar aja nanti. Misalnya gini ya. Ini saya hapus aja dulu. Saya hapus ya, saya ulangi. Mudah-mudahan kalian nggak bingung. Saya ini juga sambil ini. Berapa tadi? 1/5 misalnya. Boleh nggak 1/5? Boleh gitu. Karena 1/5 n kuadrat itu tetap masih lebih besar daripada setengah n. Ordenya lebih tinggi gitu ya. Nah, cuman kan kalau 5 sama 2 artinya harus saya samakan jadi 10 gitu. Kalau kemarin kan lebih gampang ya, 2 sama 4 kan si 4 itu kelipatannya 2 gitu. Nah, kalau 10 itu kan berarti ini ya satu-satu aja misalnya ini 10. Berarti kan ininya jadi berapa? Jadi 5 gitu ya. N kuadrat minus ininya kan 10. Ini jadi 2n kuadrat gitu ya. Artinya jadi berapa? Jadi 3/10n kuadrat. Ini mau saya buktikan bahwa dia lebih dari sama dengan dn kuadrat. Terus d-nya berapa? Ya udah tinggal nyontek aja tuh ya. Maksudnya saya bisa dapat d-nya sama dengan 3/10. Kemudian n0-nya ya pasti mulainya dari 0 karena ininya udah sama gitu. Ya, kalau yang kemarin kan dapatnya berapa kemarin ya? Karena dikurangi 1/4, berarti kan itunya 2 ya, jadinya 1/4 ya dapatnya ya. Setengah dikurangi 1/4 kan dapatnya 1/4 ya. Jadi D-nya 1/4, N0-nya 0. Nggak apa-apa gitu. Boleh. Kan masih belum jauh-jauh amat gitu ya. Nggak jadi N/3 atau gimana gitu. Oke. Nah, maka saya bisa bilang bahwa saya balik lagi. Warna ini. Bahwa tadi setengah n kuadrat minus setengah n itu elemen of omega, big omega n kuadrat, di mana n lebih dari sama dengan n0, kemudian D sama dengan 3/10 gitu ya, 0,3 gitu ya, terus n0-nya sama dengan 0. Gitu sih, saya tidak tahu apa jadinya lebih jelas daripada video sebelumnya atau lebih membingungkan. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Oke, demikian. Semoga bisa lebih dipahami. Selamat pagi semuanya.